Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Wiga Udi Prasetyo dengan NIM 200210501007 ingin membahas tentang pendahuluan analisis desain sistem informasi untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah analisis desain sistem informasi. Jadi pokok bahasan pada pembahasan saya hari ini adalah yang pertama ada kerangka kerja sistem informasi, lalu yang kedua ada konsep dasar sistem informasi, lalu yang ketiga ada arsitektur sistem informasi, dan yang terakhir ada komponen sistem informasi. Adapun tujuannya adalah yang untuk analisis sistem, yaitu membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Lalu tujuan desain sistem adalah secara umum untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Desain secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Lalu masuk ke pendahuluan. Terdapat beberapa definisi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama sistem, apa itu informasi, apa itu analisis, dan apa itu desain. Lalu masuk apa itu ke sistem informasi, lalu pengertian dari analisis dan desain sistem informasi. Itu yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Lalu informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Lalu analisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Lalu desain. Desain adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, pakaian, atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat. Lalu dari semua penjelasan tadi, maka sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi manajerial organisasi dalam kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dengan pembahasan yang di atas, maka definisi dari analisis dan desain sistem informasi adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Lalu masuk ke materi kerangka kerja sistem informasi. Terdapat 3 kerangka kerja sistem informasi, yaitu yang pertama konsep dasar sistem informasi, lalu yang kedua ada arsitektur sistem informasi, dan yang ketiga ada komponen sistem informasi. Lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep dasar sistem informasi. Terdapat 4 konsep dasar dari sistem informasi, yaitu yang pertama data. Data itu adalah fakta atau kejadian yang terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu ada informasi seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu data yang telah diproses sehingga memiliki makna yang mudah difahami atau dimengerti. Lalu ada sistem informasi, gabungan manusia, data, proses, antarmuka, dan database untuk mendukung dan meningkatkan operasi harian suatu organisasi. Lalu teknologi informasi, gabungan teknologi komputer yaitu hardware dan software, dan teknologi komunikasi yaitu data, gambar, dan rangkaian suara. Nah, keempat hal ini adalah konsep dasar dari sistem informasi. Lalu masuk ke kerangka kerja sistem informasi yang kedua, yaitu arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi setidaknya ada 4, yaitu yang pertama pemilik sistem, yaitu sponsor dan ketua sistem informasi. Lalu ada pengguna sistem, yaitu mereka yang selalu menggunakan dan mendapat keuntungan secara langsung dari sistem informasi. Lalu ada pendesain sistemnya,
file komputer, database, input, output, screen, rangkaian, dan pemrograman yang memenuhi kehendak pengguna sistem. Lalu yang terakhir ada pembangun sistem, yaitu pemrogram dari aplikasi sistem tersebut. Lalu yang terakhir yaitu komponen sistem informasi. Terdapat 4, yaitu data, proses, interface, dan database. Lalu mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama data, seperti yang tadi, bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Lalu ada proses. Proses itu adalah segala aktivitas yang menjalankan tujuan perusahaan atau organisasi. Lalu ada interface. Interface itu adalah bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna atau berhubungan dengan sistem lain. Lalu ada yang terakhir database. Database sendiri adalah tempat di mana data diketahui dan disimpan. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembahasan kali ini adalah analisis desain sistem informasi adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Analisis desain sistem informasi mempunyai 3 kerangka kerja sistem informasi, yaitu yang pertama konsep dasar sistem informasi, lalu yang kedua arsitektur sistem informasi, dan yang terakhir komponen sistem informasi. Dari pembahasan yang telah tadi kita bahas, yaitu kerangka kerja sistem informasi, maka habis pula penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.